Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal terakhir, soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, dengan soal sebagai berikut. Sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Nah, hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel 4 berikut. Nah, tabel 4 berikut dapat dilihat pada layar. Nah, selanjutnya, ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Nah, untuk pernyataan selanjutnya, gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Nah, seperti biasa pada step pertama yaitu kita tentukan dulu H0-nya, yaitu untuk H0 di sini yaitu M1 sama dengan M2 sama dengan M3, atau nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama. Nah, untuk step keduanya yaitu di penentuan di H1, yaitu nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama atau berbeda. Nah, lanjutkan ke step ketiga, yaitu statistik uji. Nah, di statistik uji, kita melakukan perankingan observasi pada setiap sampel dan jumlah ranking setiap sampel sebagai berikut. Nah, sampelnya dapat dilihat seperti pada tabel di bawah di layar ini. Nah, ini untuk nilai RI-nya, ini dari jumlah dari ranking tiap jumlah ranking tersebut. Nah, hasil perankingan observasi juga tidak terdapat ties atau kembar. Nah, maka bisa dilanjutkan statistik ujinya sebagai berikut. Ini yang rumus yang akan kita gunakan. Nah, maka nilai H dapat diperoleh dengan nilai sebesar 73,035. Nah, untuk step selanjutnya itu step keempat, daerah kritis dan kriteria uji. Karena ukuran sampel setiap sampel lebih besar dari 5, maka menggunakan uji chi-square dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas V sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka diperoleh X tabel sama dengan 5,99. Nah, kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika H lebih dari sama dengan 5,99 atau terima H0 jika sebaliknya. Nah, pada step selanjutnya yaitu step terakhir, ternyata nilai H yaitu 73,035 yang berarti lebih dari 5,99 sehingga H0 ditolak. Nah, kesimpulannya yaitu pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama atau berbeda. Sekian penjelasan soal UAS Statistika Industri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.